hari itu, setiap manusia di planet ini mereka berubah menjadi batu. Taiju berteriak dari kejauhan dan berkata, "Dengarkan aku Senku, aku sudah memutuskan hari ini adalah harinya. Hari di mana aku akan memberitahu Yasuhira mengenai perasaan yang aku pendam. Aku adalah seorang pria, dengarlah aumanku." Selama 5 tahun ini, Senku pun berbicara dalam hati. Oh, ya, ini benar-benar sesuatu yang cukup menarik. Aku akan berteriak sangat kencang, pita suaraku mungkin akan rusak. Dari ruang klub sains ini tentunya. Seketika Taiju pun berdiri di hadapan Senku. Dan berkata, "Oh bagus, terima kasih, Senku." Senku pun menjawab, "Oh sudah diamlah. Mana mungkin aku berteriak untukmu, dasar orang besar bodoh. Lagi pula, kau belum mengatakan apapun selama 5 tahun ini. Berapa bodohnya kau ini, itu benar-benar tidak rasional. Tidak logis. Aku akan memberikan metode yang sangat rasional dan akan membuatmu terkejut. Dengan melepaskan feromonmu, aku akan mengeluarkan kemampuanmu untuk menstimulasinya. Dengan kata lain, jika kau meminum ini, kau pasti akan 10.000 miliar % berhasil." Taiju pun menjawab, "Terima kasih Senku, tapi maafkan aku tidak bergantung pada trik licik seperti ini. Itu benar, aku akan melakukan ini dengan jujur dan adil. Aku sudah memanggil Yasuhira ke bawah pohon kapur barus ini, dan aku akan memberitahu perasaanku padanya." Seketika Taiju pun berlari mengarah ke Yasuhira. Salah satu anak di dalam lab pun bertanya kepada Senku, "Tapi obat cinta yang kau bicarakan itu, apa itu sungguhan?" Senku pun menjawab anak itu, "Mana mungkin sesuatu seperti itu ada, itu hanyalah bensin lama. Aku menyulingnya dari tutup botol plastik ini. Cobalah pikirkan tentang struktur molekul dari polietilenenya sedikit, bodoh. Ini adalah zat air arang yang dicampur dengan bensin, kau bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya kan?" Anak-anak di sana pun terkejut dan bertanya kembali, "Tidak, kami tidak bisa. Tidak sedikit pun. Tapi tunggu dulu, jika Taiju meminumnya dia akan mati." Ketawa Senku, "Kuku, ada 10 miliar % kemungkinan, kalau dia tidak akan meminumnya. Dia adalah orang bodoh yang jujur." Taiju, sesampainya di tempat Yasuhira yang menunggu pun bertanya karena kedatangan Taiju. "Ya, ada apa Taiju? Apa yang ingin kau bicarakan?" Yasuhira pun bertanya kembali ke Taiju. "Au, kau tahu ini seperti apa? Ini benar-benar seperti pernyataan cinta atau semacamnya." Anak-anak yang ada di klub sains pun mulai membicarakan mereka berdua. "Aku bertaruh 100 yen dia akan ditolak. Aku bertaruh 500 yen dia akan ditolak. Aku bertaruh 1000 yen. Senku pun menimbali taruhan mereka. "Aku bertaruh 10.000 yen, dia secara mengejutkan tidak akan ditolak." Anak-anak itu pun terkejut dan berkata, "Yang benar saja." Taiju pun berbicara dalam hati, "Aku sudah menghabiskan waktuku selama ini, ketakutan kalau aku akan kehilanganmu sebagai temanku, Yasuhira. Dan bahkan setelah orang tuaku, yang sudah meninggal saat ini, memberiku nama yang bagus seperti Oki Taiju. Aku tetap lemah, aku tidak bisa menghadapimu. Tapi hari ini adalah harinya." Teriak Taiju, "Tolong dengarkan aku Yasuhira. Selama 5 tahun ini aku sudah..." Dan tiba-tiba langit mengeluarkan cahaya. Teriakan Taiju yang kaget, "Apa itu? Cahaya itu?" Taiju pun menghadang cahaya tersebut agar Yasuhira tidak terkena dan kemudian berteriak, "Cahaya itu!" Tapi, Yasuhira pegangan pada pohon kapur barus itu. Seketika itu juga semua makhluk hidup tanpa terkecuali terutama manusia, berubah menjadi batu. Dunia pun seakan terkena bencana alam, terjadi kekacauan di mana-mana. Pesawat pun hilang kendali dikarenakan semua manusia di bumi menjadi batu. Membuat semua orang panik ketakutan dan meminta tolong. Itu juga terjadi pada istana presiden. Terlihat di sana, seseorang yang jabatan tinggi berkata, "Apa, ini serangan teroris? Tidak, aku belum boleh mati. Masih banyak yang harus aku lakukan. Tidak, kesadaranku menghilang." Taiju pun berteriak sambil berkata, Jangan remehkanku, aku tidak akan mati." Saat menjadi batu pun Taiju berkata, "Uaf, oh tidak, aku harus bangun. Jika aku lengah sebentar saja aku akan dilahap oleh kegelapan. Sialan, tubuhku tidak bisa bergerak, ini seperti sebuah patung." "Hah, patung?" Taiju pun mengingat-ingat kala pagi itu, ada keributan tentang patung burung. Salah satu anak perempuan menemukan sebuah patung burung.
Taiju pun berpikir, apa itu ada hubungannya dengan kejadian ini? Ada sesuatu yang jatuh. Sebuah patung burung. Salah satu anak pun berkata, orang yang membuat ini hebat sekali, teguhnya. Lihat bulu-bulunya, ini sangat detail, ini terlihat seperti burung asli. Taiju pun kaget, hah? Ini bukan burung asli. Anak-anak di sana pun ikut kaget dengan Taiju dan berkata, dia besar sekali. Taiju di situ pun memperhatikan burung tersebut. Aku pernah melihat burung ini di suatu tempat. Temanku pernah mengambil gambarnya dan menguploadnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kulitnya menjadi sangat keras. Ini pasti semacam penyakit burung yang berbahaya. Taiju pun berlari dengan cepat ke rumah sakit hewan. Tidak mungkin rumah sakit hewan akan buka sebelum jam sekolah. Tiba-tiba Yuzuriha berada tepat di belakangnya dan berkata, kau memang tidak pernah memikirkan apapun dengan benar, ya. Taiju pun kaget dan malu melihat Yuzuriha. Yuzuriha pun melanjutkan perkataannya. Lagi pula tidak mungkin patung itu adalah burung sungguhan. Kenapa kau membawanya ke rumah sakit hewan? Tanya Yuzuriha. Dalam hati Taiju pun berkata, bodoh sekali. Ya ampun, memalukan. Ah, kau benar. Maaf, karena aku sangat bodoh. Yuzuriha, satu-satunya orang yang tidak aku harapkan untuk melihatku melakukan ini. Kebetulan berada di sini. Apa yang sebenarnya dia lakukan di sini? Tiba-tiba Yuzuriha menemukan patung burung lainnya. Dan lihat ini, ada satu lagi orang yang juga tidak berpikir dengan benar. Astaga, Taiju pun tertawa. Hahaha, apa ini? Berapa lama lagi kau akan terus tertawa? Kita ini sama ya kan? Dan kita berdua benar-benar akan terlambat karena ini, kata Yuzuriha. Taiju pun menjawab, ya, mungkin. Wahahaha, terlihat seseorang yang sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Berubah menjadi batu, dan langit pun begitu sunyi. Terlihat juga, beberapa hewan berkeliaran bebas. Taiju yang berubah menjadi batu pun berkata di dalam pikirannya. Sudah berapa hari berlalu, sejak saat itu terjadi. Yuzuriha pasti baik-baik saja. Dia pasti selamat. Tidak mungkin perempuan manis itu akan mati. Dan aku juga tidak boleh mati. Aku tidak bisa membiarkan berakhir sebagai seorang pengecut. Saat aku bertemu dengannya lagi, aku benar-benar akan memberitahu perasaanku kepada Yuzuriha. Aku akan selamat. Aku akan tetap hidup dengan tekadku. Tidak peduli berapa minggu pun. Tidak peduli berapa bulan pun. Aku akan memberitahunya. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku tidak akan mati. Terlihat di sekeliling Taiju, kota seakan berantakan. Jembatan-jembatan pun roboh. Entah sudah berapa lama, tubuh Taiju pun sampai tertutup tumbuhan yang sangat lebat. Dan Taiju pun berkata, tidak peduli berapa dekade pun, berapa abad pun, berapa ribu tahun pun, tidak, meskipun membutuhkan 1000 atau puluhan ribu tahun pun, aku tidak akan kalah. Aku akan memberitahu Yuzuriha, bagaimana perasaanku. Meskipun ini membunuhku, aku tetap akan hidup. Dan begitulah umat manusia menghilang dari muka bumi selama ribuan tahun. Dunia pun menjadi dunia batu. Terlihat patung batu Taiju pun retak dan hancur. Krur-krur, krurak. Saat batunya hancur, Taiju pun berkata, hancur, akhirnya hancur. Pecahan batu? Tanya Taiju bingung. Jadi ini benar, ini yang terjadi kepada kalian semua. Yang membuat dia lebih terkejut lagi. Melihat di sekelilingnya menjadi hutan belantara. Dan beberapa patung manusia pun, ia temukan di jalanan. Taiju pun menusun kembali patung-patung yang sudah hancur berantakan. Untuk sekarang, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Taiju pun mengambil beberapa helai dedaunan, guna untuk menutupi tubuhnya yang tanpa memakai busana. Baiklah, ayo mulai mencari. Oh tidak tahu sudah berapa ribu atau puluhan ribu tahun berlalu. Tapi selama tidak ada perubahan drastis yang terjadi pada tempat ini. Aku pernah melihatnya di TV sebelumnya. Iya, primata SMA terkuat, Shishu Tsukasa ya kan? Aku tidak percaya bahkan seseorang sepertinya bisa. Dengan muka terkejut, Yaiju melihat sesuatu yang membuat ia kaget. Yuzuriha, tidak mungkin aku bisa salah. Tidak peduli meskipun berapa ribu tahun berlalu. Kau selamat, dan kau selalu tinggal di sini. Bahkan sejak hari itu ya kan? Kerja bagus. Kau luar biasa pohon kapur barus. Aku yakin umurmu sudah lebih dari puluhan ribu tahun sekarang. Ingat Taiju saat menyuruh Yuzuriha memegang dan bersembunyi pada pohon kapur barus tersebut.
Kau sudah membuat Yuzuriha tidak terbawa oleh air dan rusak. Kau sudah melindunginya selama ini. Ya, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Tidak, malah kaulah orang yang melindungiku Yuzuriha. Alasan aku kenapa selamat selama ini adalah karena kau Yuzuriha. Saat aku sendirian dalam kegelapan, penuh keputusasaan. Selama ratusan ribuan tahun. Selama itu, baiklah. Dan sekarang akhirnya aku bisa mengatakannya padamu. Aku akan melanjutkan kata-kata hari itu. Jadi tolong dengarkan, Yuzuriha. Aku tahu ini sudah lama sekali. Tapi aku akan melanjutkannya dari hari itu. Tangis haru Taiju mengingat Yuzuriha. Aku selalu mencintaimu. Selama ratusan, ribuan tahun. Aku akan menyelamatkanmu, Yuzuriha. Selama apapun itu. Ya, aku tidak tahu soal itu, tapi aku bersumpah. Aku pasti akan melakukannya. Taiju pun berlari dengan menyusuri sungai. Dan menemukan tulisan. Yang ia tahu ini pasti tulisan. Senku, ketawa Senku. Kukuku, jadi akhirnya kau sudah bangun, ya. Orang besar bodoh. Wow, teriak senang Taiju dan memeluk Senku. Kau masih hidup Senku. Aku tidak percaya ini. Aku, teriak Senku. Jangan memelukku dengan memakai pakaian seperti itu. Aku akan membunuhmu. Dan Senku berkata, hari ini adalah tanggal 5 Oktober di tahun 5738 Masehi. Berapa lama kau berencana untuk terus tidur? Aku sudah bangun dan bekerja selama setengah tahun sekarang. Kaget Taiju dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu tanggal berapa sekarang dengan sangat tepat? Jawab Senku, aku menghitungnya, mana mungkin ada cara lain untuk mengetahuinya. Ingatan Senku pada saat menjadi batu. Sialan, aku merasa seperti kesadaranku akan menghilang lagi. Sepertinya setiap putaran 800.000 detik, itu akan memuncak. Aku harus terus berpikir dan menghitung di saat yang sama. Aku akan membagi otakku dan membuatnya bekerja secara bergantian. 116.427.065.530. Jumlah waktu yang berlalu sejak aku tidak bisa bergerak. 3.689 tahun, 158 hari. Tanya Taiju kembali dengan memasang muka kaget. Jadi di dalam kegelapan itu. Selama itu kau. Jawab santai Senku. Meskipun aku bisa tetap sadar hanya dengan tekadku. Jika aku terbangun tanpa memiliki cara untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah musim dingin dan tanpa persediaan makanan. Semua akan langsung berakhir. Jadi karena itulah supaya aku selamat, sangat penting aku mulai saat musim semi. Yang berarti informasi pertama yang aku butuhkan adalah kalender yang akurat. Teriak Senku. Hei, kita sudah di sini. Jangan hanya diam saja di sana, cepat ke sini dan bantu aku. Teriak Taiju dengan kagetnya. Senku, kau membuat ini. Dari nol, terlihat di sana bangunan rumah pohon. Jawab Senku, aku tidak memiliki kekuatan yang cukup. Aku butuh seharian, hanya untuk memikirkan cara bertahan hidup. Untuk bisa terus hidup di peradaban seperti ini. Orang bodoh yang penuh dengan kekuatan sangat penting dalam rencanaku. Aku sudah menunggumu selama ini Taiju sialan. Karena aku 10 miliar % yakin kau masih hidup. Kau memutuskan untuk mengatakan perasaanmu kepada Yuzuriha. Dan aku tahu, setelah diganggu di tengah-tengah ketetapan hati seseorang pria, kau tidak akan selemah itu. Sampai kau menyerah hanya setelah beberapa ribu tahun. Jawab Taiju dengan semangatnya. Ya. Sial, kau benar. Mereka berdua pun mulai melakukan kerja sama tim. Taiju berkata, saat kita harus menggunakan kepala kita, aku serahkan semuanya kepadamu Senku. Dan saat kita harus menggunakan tubuh kita, kau bisa menyerahkannya padaku. Waktu yang dibutuhkan umat manusia untuk sampai dari zaman batu ke peradaban kita sebelumnya adalah 2 juta tahun. Tapi kita harus cepat kembali ke puncak. Mengambil kembali dunia, dan aku akan mencari tahu para ilmuwan yang menyebabkan kita berubah menjadi batu. Dan bagaimana cara kita bisa dihidupkan kembali. Ucap Senku. Kembali Taiju teriak dengan semangat. Dan, kemudian, aku akan menyelamatkan Yuzuriha. Kita dua anak SMA yang akan membangun kembali peradaban manusia dari awal. Kita akan menjadi Adam dan Hawa di dunia batu ini. Sekarang keadaannya mulai menarik. Ucap Senku sambil tersenyum.
Saya Eko Rahman. Jika kalian sering mampir, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.